Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Hafiz Ananta dengan NIM 122490035 dari program studi instrumentasi dan otomasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu MATLAB. MATLAB sendiri adalah singkatan dari Metric Laboratory. Ini adalah lingkungan komputasi numerik dan bahasa pemrograman yang sangat populer dalam dunia ilmu pengetahuan, teknik, dan matematika. Oke, yang pertama-tama di baris pertama ini mendefinisikan vektor waktu T dari 0 hingga 50 detik dengan peningkatan 0,1 detik. Artinya, kita akan memiliki 501 titik data waktu dalam vektor ini dimulai dari 0 hingga 50 detik. Pada baris kedua ini mendefinisikan sinyal X yang akan diplot. Sinyal ini adalah hasil perkalian antara fungsi eksponensial negatif dan fungsi sinusoidal. Pada baris ketiga ini menetapkan batas sumbu X dari 0 hingga 50 dan batas sumbu Y dari min 1 hingga 1. Ini mengatur jendela tampilan pada plot. Pada baris 4 sendiri adalah ini membuat plot dari sinyal X terhadap waktu T. Pada baris kelima sendiri ini mengaktifkan grid pada plot, membuatnya lebih mudah untuk melihat dan menafsirkan data. Untuk baris ke-6-nya sendiri ini adalah Y label dan X label. Ini menambahkan label pada sumbu min Y sehingga membantu memahami apa yang ditampilkan dalam plot. Untuk baris ke-7-nya sendiri X label. Ini menambahkan label pada sumbu min Y sehingga membantu memahami apa yang ditampilkan dalam plot. MATLAB sendiri dirancang khusus untuk mempermudah pemrosesan matriks, algoritma, visualisasi data, dan pemodelan numerik. Jadi seperti inilah gambar sinyal pertama. Sinyal kedua. Untuk N sendiri, pada baris pertamanya sendiri ini mendefinisikan vektor N sebagai bilangan bulat dari min 2 hingga 7. Vektor ini digunakan untuk mempresentasikan sumbu indeks pada plot sinyal diskrit. Lanjut pada baris kedua ini mendefinisikan vektor X yang berisi nilai-nilai sinyal diskrit. Vektor ini sesuai dengan indeks yang didefinisikan sebelumnya pada vektor N. Lanjut pada baris 3 adalah ini membuat plot dari sinyal diskrit terhadap indeks N dengan menggunakan fungsi stim. Plot ini menampilkan nilai-nilai sinyal X sebagai titik-titik diskrit pada sumbu indeks yang ditentukan oleh vektor N. Untuk baris keempat sendiri, X label dan Y label ini menambahkan label pada sumbu min X dan sumbu min Y sehingga membantu memahami apa yang ditampilkan dalam plot. Begitu juga dengan baris pada nomor kelima. Beginilah contoh gambar sinyalnya.
Oke, ini adalah codingan dari sinyal yang nomor 3, yaitu sinyal unit impulse. Oke, pada penjelasan kali ini di baris pertama ini adalah untuk fungsinya adalah menentukan panjang sinyal. Dan ada baris keempat, ini adalah untuk membuat vektor nomor 1 sepanjang n sebagai sinyal. Kemudian ada baris nomor 5, ini adalah menetapkan nilai sinyal pada indeks pertama untuk menciptakan impuls. Kemudian di baris nomor 8 ada untuk menggambarkan sinyal menggunakan fungsi stim. Dan di nomor 9 adalah untuk menambahkan judul pada plot. Dan ada pada nomor 10 adalah memberikan label sumbu min X. Dan di baris nomor 11 adalah memberikan label sumbu min Y. Langsung saja kita run untuk melihat gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari sinyal unit impulse. Kemudian di nomor 4 ini adalah ada sinyal unit step. Ini adalah codingan dari sinyal unit stepnya sendiri. Kemudian ada sedikit penjelasan. Di baris pertama ini adalah untuk menentukan panjang sinyal. Dan di baris nomor 4 ini adalah untuk membuat vektor dengan semua elemen bernilai 1 sepanjang n sebagai sinyal. Dan di nomor 7 ini adalah menggambarkan sinyal menggunakan fungsi stim. Dan di nomor 8 adalah untuk menambahkan judul pada plot. Dan di baris nomor 9 ini adalah untuk memberi label pada sumbu min X. Dan di baris terakhir, yaitu baris 10 adalah untuk memberi label sumbu min Y. Langsung saja kita run untuk melihat grafiknya. Nah, dan didapatlah grafik pada sinyal unit step-nya tersebut. Kemudian adalah di sini ada codingan untuk menampilkan sinyal unit rem. Ini adalah codingan untuk sinyal unit rem tersebut. Di baris pertama ini adalah fungsinya untuk menentukan panjang sinyal. Dan di baris nomor 4 ini adalah untuk membuat vektor yang berisi nilai 0 sampai n-1 sebagai sinyal. Dan di baris nomor 7 ini adalah untuk menggambar sinyal menggunakan fungsi stim. Dan di baris nomor 8 ini adalah untuk menambahkan judul pada plot. Dan di nomor 9 ini adalah untuk memberikan label sumbu min X. Dan di baris nomor 10 ini adalah untuk memberikan label sumbu min Y. Langsung saja kita run untuk melihat grafiknya. Nah, disinilah didapat grafik dari sinyal unit rem tersebut. Ini adalah codingan untuk menampilkan sinyal eksponensial. Berikut adalah codingannya. Oke, pada baris pertama ini adalah untuk menentukan panjang sinyal. Dan di baris keempat ini adalah untuk menentukan konstanta eksponensial. Di baris ketujuh ini adalah untuk membuat vektor n dari 0 sampai n-1 sebagai indeks sinyal. Dan di baris nomor 8 ini adalah untuk menghitung nilai sinyal eksponensial menggunakan rumus A n. Di baris nomor 11
Ini adalah untuk menggambarkan sinyal menggunakan fungsi STIM dengan indeks N dan nilai sinyal. Pada baris nomor 12 ini adalah untuk menambahkan judul pada plot. Dan di nomor 13 adalah untuk memberi label sumbu min X. Dan pada baris terakhir ini adalah untuk memberikan label sumbu kepada min Y. Langsung saja kita run untuk melihat gambar grafiknya. Di sini didapat grafik dari gambar sinyal eksponensialnya tersebut. Ini adalah codingan untuk sinyal nomor 7, yaitu adalah untuk menampilkan sinyal unit step tertunda. Oke, pada baris pertama ini adalah untuk menentukan panjang sinyal. Dan di baris 4 ini adalah untuk menentukan nilai delay, yaitu waktu tertunda sebelum sinyal dimulai. Yaitu pada baris nomor 7 ini adalah untuk membuat vektor n dari 0 sampai n-1 sebagai indeks sinyal. Dan di baris nomor 8 ini adalah untuk inisialisasi sinyal dengan nilai nomor 1. Dan pada baris nomor 9 di sini adalah untuk menyetel nilai unit step menjadi 1 setelah waktu tertunda atau delay. Dan pada baris nomor 12 ini adalah untuk menggambar sinyal menggunakan fungsi STIM dengan indeks n dari nilai sinyal. Dan pada baris nomor 13 ini adalah untuk menambahkan judul pada plot. Dan pada baris 14 ini adalah untuk memberi nilai atau memberi label sumbu kepada min X. Dan di baris terakhir ini adalah untuk memberi label kepada sumbu min Y. Langsung saja kita run untuk melihat grafiknya. Disinilah didapat grafik dari sinyal unit step tertunda. Ini adalah gambar grafiknya. Pada baris pertama ini adalah untuk menentukan panjang sinyal. Dan di baris 4 ini adalah untuk membuat sinyal pertama, contoh unit step. Dan di baris ketujuh adalah untuk membuat sinyal kedua, contoh unit rem. Dan pada baris nomor 10 ini adalah untuk menjumlahkan kedua sinyal. Pada baris ke-13 sampai ke-21 ini adalah untuk menampilkan plot sinyal pertama dengan judul, label, sumbu, dan menggunakan. Pada baris 13 sampai 21 ini adalah untuk menampilkan plot sinyal pertama dengan judul, label, dan sumbu. Kemudian ada baris nomor 12 sampai 30 ini adalah untuk menampilkan plot sinyal kedua dengan judul, label, dan sumbu. Dan baris terakhir ini pada baris ke-31 sampai 39 adalah untuk menampilkan plot hasil penjumlahan sinyal dengan judul, label, dan sumbu. Ini adalah codingannya. Kemudian kita run saja untuk melihat grafik dari sinusoidal tersebut. Inilah grafik yang kita dapat dari grafik sinusoidal tersebut. Apabila ada salah kata atau apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.